Yang saya hormati Rektor Universitas Boyolali, yang kami hormati Wakil Rektor Bidang 1, 2, dan 3 di Universitas Boyolali, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber webinar nasional waspada penyakit mulut dan kuku pada ternak dalam pelaksanaan Kurban Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan atas kesediaannya hadir dalam acara pada siang hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat-Nya, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Cucu Juwaria, Ketua Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Boyolali, yang kali ini berkesempatan menjadi pembawa acara pada siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, acara webinar nasional waspada penyakit mulut dan kuku pada ternak dalam pelaksanaan Kurban Hari Raya Idul Adha tahun 1443 Hijriah dengan ini secara resmi dimulai. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Rektor Universitas Boyolali kepada Ibu Dr. Nani Sutarni, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kepadanya kami persilahkan. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pembicara yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Boyolali dan Universitas Boyolali dalam kegiatan webinar nasional dengan judul Waspada Penyakit Mulut dan Kaki pada Ternak dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Kurban 1443 Hijriah. Harapan kami semoga kedepannya kita dapat terus berkolaborasi dan bersinergi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai perguruan tinggi, Universitas Boyolali memiliki kewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Jadi bentuk tridharmanya yaitu pendidikan, pengabdian, dan penelitian sebagai upaya pelaksanaan dalam bidang pengabdian masyarakat. Universitas Boyolali menginisiasi seminar nasional ini dan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Boyolali, DPRD Jawa Tengah, dan stakeholder terkait lainnya. Atas dasar sebagai upaya dan bentuk kontribusi sivitas akademi kepada pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi isu nasional yaitu PMK ini. Kemudian sejarah wabah penyakit mulut dan kuku ini di Indonesia dimulai pada tahun 1887, tentunya kita belum hadir di bumi maksud saya, belum lahir, bersamaan dengan diimpornya sapi-sapi dari Belanda kala itu. Jadi sejak saat itulah wabah berasal dari virus ini mulai mewabah dalam pengelolaan ternak di Indonesia, dan kemudian Indonesia baru dinyatakan bebas PMK pada tahun 1989. Kini penyakit itu kembali menjadi sorotan dan isu nasional setelah kasus PMK ini tercatat telah terjangkit di 18 provinsi di Indonesia, mulai dari kasus PMK dan menginfeksi kambing di Medan, lalu di Malang, dan kini tersebar di beberapa provinsi dan khususnya di Boyolali. Penyakit ini kembali terdeteksi di Indonesia dan penanganannya membutuhkan dengan cepat dari pemerintah agar tidak meluas. Artinya bahwa pemerintah bekerjasama dengan masyarakat dalam penyertaannya atau kehadirannya dalam mengatasi mengenai PMK ini. Sebab jika sudah mewabah, potensi kerugian ekonomi dan sosial akan sangat besar. Ini yang perlu kita waspadai dan menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu semua.
Dan untuk itu diperlukan kepedulian kita kepada masyarakat agar PMK ini tidak menyebar lebih jauh lagi. Maka dari itulah diperlukan pemahaman bersama semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, peternak, masyarakat, sehingga usaha untuk mengatasi PMK dapat berjalan dengan baik. Dan pelaksanaan kurban tentunya yang utama adalah di Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah dapat berjalan dengan khidmat dan sesuai syariat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengikuti webinar ini. Sekian dari kami. Webinar Nasional Waspada Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak dalam pelaksanaan Kurban Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah yang akan dipaparkan oleh 3 narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Sumanto SK, Bapak Muslim SAG MAG, dan Ibu Dr. Hewan Afiani. Adapun acara ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Boyolali, kepada Bapak Korwadi SPTMX. Kami persilahkan untuk memandu webinar ini. Yang kami hormati Ibu Rektor, Ibu Dr. Nani Sutarni, SHMH. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber. Narasumber pertama itu Bapak Sumanto SH dari DPRD Jawa Tengah. Narasumber kedua yaitu Bapak Muslim SAG MAG. Narasumber yang ketiga adalah Ibu Dr. Hewan Afiani. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Purwadi. Kami dari Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Boyolali. Fakultas Pertanian dan Peternakan menginisiasi terselenggaranya webinar ini melihat atau dilatar belakangi oleh situasi di masyarakat kita, di mana saat ini masyarakat sedang resah, masyarakat sedang prihatin karena merebaknya wabah PMK. Dan di dunia peternakan bahwa PMK ini adalah penyakit yang serius, Bapak Ibu. Jadi beberapa negara berusaha untuk bebas dari penyakit ini, dan kita saat ini malah baru merebak seperti itu. Dan sebentar lagi bahwa kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha, di mana pada Hari Raya Idul Adha ini umat Muslim akan melaksanakan kurban, dan tentu saja akan membutuhkan banyak ternak. Dan pada situasi ini perlu pemikiran yang sinergis antara pemangku kepentingan, antara pemerintah, peternak, masyarakat pada umumnya, di mana goal dari webinar ini nanti diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang bersama-sama untuk mewujudkan melaksanakan ibadah Idul Kurban dengan hikmat, juga berpartisipasi atau ikut aktif dalam mencegah penyebaran virus PMK. Pemaparan dari pemateri Dr. Hewan Afiani untuk memaparkan materi tentang PMK ini. Ibu Dr. Hewan Afiani adalah Kabid Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali. Monggo Ibu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya bisa share screen ini ya. Siang hari ini, semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Ya, jadi kami akan memaparkan yaitu pencegahan dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku atau disingkat PMK, dan kesiapan menghadapi Idul Kurban 1443 Hijriah. Kami mulai. Jadi mungkin tadi sudah disinggung bahwa penyakit mulut dan kuku ini sebenarnya penyakit lama ya, penyakit kuno. Kebetulan penyakit mulut dan kuku ini memang sudah pernah bebas ya dari Indonesia, tetapi muncul lagi di 32 tahun kemudian.
Nah, ini kita mungkin akan sedikit mengenali virus ini terlebih dahulu, disebabkan oleh virus dengan famili Picornaviridae dan merupakan penyakit akut, cepat, mendadak, kemudian dia bersifat sangat menular dan sangat infeksius. Bisa menginfeksi ruminansia, yaitu sapi, kerbau, domba, kambing, bisa juga di babi dan beberapa jenis rusa, dan bahkan bisa menginfeksi beberapa satwa liar. Kemudian dia mempunyai masa inkubasi 2-14 hari, tetapi ada kondisi tertentu di mana bisa terjadi kurang dari 24 jam. Kemudian virus ini bisa berkembang dalam jaringan faring, kulit, dan menyebar ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah, atau biasa kita sebut dengan viremia. Kemudian akan terbentuk lepuh di mulut, yaitu di gusi dan lidah. Penyakit mulut dan kuku ini yang kita kenal sekarang bisa kita kenali dari kita beberapa kali menemukan di lapangan, yaitu di fase awal atau fase pertama terjadi infeksi di mulut. Kemudian fase kedua infeksi pada kuku atau teracak, dan fase ketiga dia akan mengalami recovery atau kesembuhan. Seperti saya sebutkan tadi, tingkat penularan sangat tinggi dan bahkan sampai 90-100% antar ternak satu dengan yang lain. Jadi jika seandainya satu kandang itu sudah tertular, maka ternak yang ada dalam satu kandang itu sudah bisa dipastikan 90-100% pasti akan tertular juga. Namun tingkat kematian sangat kecil pada ternak dewasa, yaitu hanya 1-5%, namun bisa lebih besar pada pedet atau cempe ya, anak sapi atau anak kambing, yaitu sebesar kurang dari 20%. Dia tidak bersifat zoonosis, artinya penyakit ini tidak menular ke manusia, tetapi manusia sebagai media pembawa virus. Jadi memang sangat berhati-hati karena walaupun tidak menular di manusia, tetapi jika seandainya kita barusan dari kandang kemudian berkunjung ke kandang yang lain, kita menjadi media pembawa virus dan bisa menularkan ke ternak yang lain. Di Indonesia pernah bebas PMK di tahun 86 dan dideklar oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia yaitu OIE di tahun 90. Tetapi muncul kembali di bulan April 2022 di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Nah, kita harus melihat fakta PMK ya. Fakta PMK itu yang mungkin bisa kita kenali, penularannya bisa lewat udara sampai sejauh 3 km, tetapi dalam kondisi cuaca dan alam yang cocok. Di sini bisa saya haturkan bahwa tidak semua cuaca atau alam yang ada di Indonesia ini cocok agar si virus itu penularannya bisa airborne disease atau lewat udara sejauh 3 kilo. Karena ada beberapa kondisi tertentu, misalnya seperti di padang gembalaan di Australia yang terbuka, yang tidak ada gedung, tidak ada halangan dari mungkin rumah atau apa. Jadi mungkin bisa penularannya sejauh 3 kilo, tetapi kondisi tertentu misalnya di Indonesia cuaca yang panas, sinar matahari, ini belum tentu juga bisa sampai sejauh 3 km. Kemudian hewan ada yang tanpa gejala, yaitu kebanyakan dari kambing. Jadi mohon hati-hati para peserta webinar sekalian, untuk kambing ini kami pernah menemukan kambing yang satu kandang dengan sapi yang menunjukkan tanda-tanda klinis. Setelah kami cek PCR-nya ternyata dia bisa menunjukkan positif hasil PCR. Jadi untuk kambing kebanyakan lebih tahan, lebih dia kuat, tidak menunjukkan tanda sakit ya, tidak menimbulkan gejala klinis seperti itu. Kemudian di domba biasanya juga bisa muncul gejala, tetapi ada diferensial diagnosanya yaitu ORF. Ini hampir mirip antara PMK dengan ORF, ini hampir mirip. Kemudian kita juga ada hewan komorbid atau hewan yang muda sekali atau rentan sekali terkena, yaitu ternak muda atau tua,
atau bunting, dan gemuk. Jadi jika seandainya ternak muda atau tua itu, jika muda itu belum terbentuk antibodi yang bagus untuk menahan virus infeksi virus PMK, dan juga umur yang tua itu juga antibodinya tidak sebaik jika ternaknya masih tergolong dewasa ya. Jadi ternak muda sekali atau tua itu bisa saja menjadi hewan komorbid jika seandainya terkena dia tidak akan tahan. Kemudian pada ternak bunting ya, karena dia sedang bunting, otomatis antibodi tidak bisa dengan bagus ya terbentuk di dalam tubuh terhadap penyakit ini, sehingga banyak kejadian kematian pada ternak yang bunting. Kemudian bagaimana dengan ternak yang gemuk? Dalam artian gemuk kan ada juga ternak untuk penggemukan ya, memang sengaja untuk digemukkan. Nah, ini yang terjadi adalah pada saat fase mengenai teracak atau ke kuku, peradangan bisa sangat fatal karena posisi berat badannya yang menekan kuku ya, sehingga kukunya bisa pecah dan kemudian bisa copot seperti itu. Kemudian hewan yang sudah terkena dia bisa karier atau pembawa, tergantung derajat keparahan. Jadi apabila dia terkena dan cuma gejala ringan, itu bisa jadi dia tidak akan karier atau penyakit itu hilang dalam beberapa bulan atau beberapa tahun. Tetapi kalau derajat keparahannya itu sangat tinggi, itu bisa kariernya bisa sampai bertahun-tahun. Ada yang beberapa literatur menyebutkan 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, ini memang untuk karier ini tergantung dengan derajat keparahan. Tanda-tanda klinis yang bisa diamati atau kita temukan, pertama adalah demam tinggi di atas 39 derajat Celcius. Nah, demam tinggi ini biasanya yang membuat hewan itu tidak tahan ya, seperti hewan bunting ya, ternak bunting, kemudian pedet itu jika mengalami demam tinggi ya, apalagi sampai 40-41 derajat itu selama beberapa hari dia pasti akan sangat payah, terlihat sangat payah dan akhirnya bisa mati. Kemudian muncul vesikel seperti sari awan, ya seperti sari awan muncul seperti ini. Nah, di lidah, mulut juga bisa. Kemudian di hidung atau moncong dan di puting susu kalau di ternak perah, ya. Di ternak perah, apalagi dia diperah setiap saat ini akan membuat lesi atau luka-lukanya ini semakin parah. Kemudian timbul air liur berlebihan sampai dengan berbusa. Jadi pada kasus sapi ya, sapi itu kalau stres sedikit biasanya juga akan mengeluarkan air liur. Tetapi air liur untuk PMK ini beda ya. Air liurnya itu sangat berlebihan, sangat banyak dan disertai dengan busa-busa kecil di sekitar mulut. Kemudian dia akan bernafas dengan cepat karena ini juga menyerang di paru-paru, saluran pernafasan, sehingga dia bernafasnya cepat. Tidak mau makan itu jelas. Kemudian muncul lesi atau luka pada kaki antar kuku, kepincangan, malas bergerak, dan akhirnya kuku bisa mengelupas. Gemetar dan sulit berdiri juga sering kita temui pada tanda-tanda klinis PMK. Nah, ini kejadian di Jawa Tengah, beberapa kabupaten yang sudah terkonfirmasi positif PMK ini untuk saat ini bisa kami haturkan untuk Jawa Tengah sudah semuanya merah. Jadi dari ini saya ambil memang beberapa hari yang lalu ya, kondisinya masih mungkin Bapak Ibu bisa lihat antara Rembang dan Boyolali ini memang salip-salipan ini. Jadi kadang Boyolali di atas, Rembang yang runner up, kadang yang Boyolali runner up, Rembang di atas seperti itu. Tapi memang sudah semua kabupaten kota di Jawa Tengah sudah semuanya terkena semua. Nah, ini ada peta grafis PMK di Kabupaten Boyolali, ini update per kemarin. Jadi bisa saya haturkan memang untuk posisi Kabupaten Boyolali ini sudah semuanya ya, ada 22 kecamatan, posisinya itu 3 positif, yaitu di Kecamatan Andong, Kecamatan Ampel, dan Kecamatan Mojosongo. Ini kenapa merah kita katakan positif, karena
sudah terkonfirmasi laboratorium, hasil dari laboratorium. Jadi kalau yang kuning itu belum tentu tidak merah ya Pak. Karena yang kuning ini kami telah menemukan kasus dengan gejala mirip PMK ya, suspek. Makanya kita tulis suspek. Dan suspek ini di hari kemarin, pertanggal 23 sudah mencapai 3.480 ekor. Ini terdiri dari sapi potong, sapi perah, ada kerbau juga ini ya, ada kerbau. Nah, kemudian yang mengalami kesembuhan sudah mencapai 704 ekor, dan yang dipotong paksa 6 ekor, dan ada beberapa yang mati yaitu 28 ekor. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, yang pertama jelas kami memperketat biosecurity dan lalu lintas ternak. Jadi kita batasi beberapa saat yang lalu kami tidak mengeluarkan surat kesehatan, keterangan kesehatan hewan yang menjadi persyaratan untuk lalu lintas ternak karena ada surat edaran dari kementerian untuk memperketat lalu lintas. Jadi kami tidak mengeluarkan, tetapi nanti mungkin di belakang akan saya terangkan untuk menghadapi Idul Kurban, kami sudah bisa mengeluarkan SKKH tersebut. Kemudian yang kedua, upaya pencegahan yaitu dengan pelaporan dan respon cepat. Ini kami anggap hal yang penting karena apabila masyarakat itu cepat melapor, maka otomatis kami di dinas akan juga merespon dengan cepat. Nah, pada kasus hewan atau ternak yang pelaporan itu dilakukan dengan cepat, itu kesembuhannya juga sangat tinggi dan kedepannya juga bagus ya, progres dari kesembuhannya itu sangat signifikan. Jadi tidak menunggu lama, dia bisa disembuhkan dengan cepat, tetapi harus pelaporannya cepat. Kenapa saya bisa matur gitu? Karena apabila ternak itu sedang menunjukkan tanda-tanda awal dan segera diobati, itu otomatis akan cepat sembuhnya. Tetapi jika kondisinya sudah berat, sudah mencapai ke teracak, kemudian teracak sudah meradang, sudah penuh nanah, itu kadang pengobatannya memang sangat sulit dan lama. Nah, ini tindakan berikutnya karena ini virus, jadi tindakan kita pengobatan hanya bersifat suportif untuk mendongkrak dari daya tahan tubuh masing-masing ternak. Jadi obat-obat yang kita berikan itu mungkin kita di kesempatan untuk webinar ini saya sampaikan. Jadi penggunaan antibiotik itu bukan obat PMK. Antibiotik itu hanya untuk reaksi atau infeksi sekunder dari bakteri yang bisa menyertai pada saat terjadi infeksi virus PMK. Jadi jangan sampai salah kaprah kalau PMK harus diobati dengan antibiotik, tidak. Ya, nanti mungkin di paparan saya berikutnya akan kami sampaikan beberapa alternatif pengobatan yang bisa dilakukan dengan mudah oleh masyarakat. Kemudian yang berikutnya monitoring dan mitigasi risiko pada ternak. Ya, jadi beberapa hal yang kami lakukan baik itu untuk memonitor kejadian penyakit dan juga mitigasi risiko. Kami juga mengajak dari sektor lain ya, kita juga ada lintas sektor untuk membantu upaya pencegahan penyebaran dari PMK ini. Nah, ini salah satunya kami beri contoh, kami juga bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dalam rangka sebagai upaya penanggulangan dan pengendalian penyakit PMK ini, kita menutup pasar. Pada saat ini pasar ternak ya, pada posisi sekarang ini adalah penutupan perpanjangan yang ketiga. Setelah kemarin kita yang di awal itu menutup dari tanggal 27 Mei sampai tanggal 10 Juni, kemudian tahap kedua kita menutup dari 10 Juni sampai 20 Juni, dan ini tahap ketiga kita menutup 21 Juni sampai dengan 4 Juli yang akan datang. Ini salah satu upaya kita dalam rangka untuk menekan terjadinya penyebaran yang masif di pasar ternak. Kemudian kita juga kerjasama lintas sektor dengan PMI, ini salah satunya. Mereka melakukan penyemprotan ya dengan Gainer
Ini dengan alat yang biasa dilakukan teman-teman untuk COVID, kita lakukan juga untuk PMK karena sama-sama virus, dan kita juga menyebarkan leaflet ya. Kita menyebarkan poster dan leaflet kepada seluruh pedagang, peternak, siapapun di masyarakat. Kita juga memberikan KIE atau sosialisasi tentang penyakit PMK ini. Nah, berikutnya untuk upaya penanganan hewan jika memang terinfeksi. Jadi kita membuka hotline service aduan ya untuk pelaporan. Kemudian jadi kita selalu menginformasikan kepada masyarakat peternak bahwa cepat lapor, akan cepat terdeteksi, dan responnya pun bisa cepat dan insya Allah bisa disembuhkan. Kemudian untuk pengobatan suportif juga kita lakukan. Kemudian vaksinasi dalam waktu dekat ini juga sudah akan kami lakukan, dan juga desinfeksi ya, desinfeksi kandang. Ini akan membantu untuk kesembuhan walaupun membutuhkan waktu. Kemudian kita juga melakukan KIE, komunikasi informasi edukasi kepada masyarakat agar tidak terjadi panic selling. Ya, karena takut ternaknya nggak laku, dijual murah, pada saat sakit malah dijual. Nah, itu kita hindarkan ya, jangan sampai ternak yang sakit diperjualbelikan karena bisa sembuh dan itu tidak berbahaya untuk manusia. Berikutnya, kami juga melakukan pembatasan lalu lintas ternak di pasar-pasar. Ini contohnya waktu pasar belum tutup. Ini mungkin bisa dilihat tanggal 15 Mei 2022 di pasar ternak Karanggede ya. Nah, ini kita melakukan pemeriksaan, ini kebetulan medik kami, ini sedang melakukan pengambilan suhu. Jadi ternak-ternak yang masuk dan diperjualbelikan kita cek satu persatu. Kemudian upaya pengobatan, biosecurity, pembersihan kandang dan desinfeksi, dan kami selalu untuk masyarakat kami anjurkan untuk lapor cepat. Nah, ini kami masuk coba untuk mengajak kolaborasi dengan masyarakat, teman-teman peternak untuk pengobatan alternatif. Jadi lesi di hidung, lidah, dan mulut bisa dilihat seperti ini ya. Jadi ini di hidung itu sudah merah-merah, terus kemudian ada seperti cacar gitu ya, kecil-kecil. Kemudian ini sekitar mulut seperti ini kebetulan di Mojosongo. Ini terlihat ada lesi-lesi seperti ini sudah mengarah ke PMK. Nah, kami anjurkan ini memang kelohnya untuk dilepas. Karena keluh itu kan tidak higienis ya, itu banyak sekali bakteri dan bisa memperparah kondisi hidung. Kemudian ini lebu-lebu di lidahnya juga terlihat bentol-bentol seperti ini. Nah, ini juga sudah mengarah ke arah PMK. Obat alternatif atau alami yang kami sarankan untuk masyarakat supaya tidak panik ya, sebenarnya ini bisa disembuhkan jika seandainya peternak itu mau kerjasama dengan petugas, yaitu dengan cara memberikan rebusan daun sirih, ya ini bisa pilih salah satu ya, rebusan daun sirih, kemudian bisa juga dengan asam sitrat atau citric acid 1 sendok makan digabung dengan 1 liter air, diaduk sampai larut, kemudian juga dengan asam borat, ya asam borat 30 gram, plus 1 liter air panas, ditunggu sampai dingin, diaduk sampai larut, kemudian cuka dapur 1 sendok makan plus 1 liter air atau dengan betadine kumur, itu bisa digunakan untuk semprot mulut. Dan ini terbukti bahwa dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah kita dapatkan ini juga mengurangi gejala yang timbul. Jadi jangan sampai peternak itu menunggu petugas datang tapi kondisinya semakin parah, karena memang kejadian setiap hari pelaporan yang masuk di hotline service memang sangat banyak dan petugasnya itu tidak mencukupi, seperti itu SDM-nya kita juga terbatas, sehingga kami mengajak masyarakat peternak untuk kerjasama dengan kami. Silakan bisa dengan diobati secara alami dulu sebelum petugas datang. Kemudian lesi pada teraca ini kita bisa anjurkan menggunakan formalin 5% ya.
Jadi itu dibersihkan 5 ml formalin plus 95 ml air. Kemudian dengan semprot obat oksitetrasikline yang mengandung oksitetrasikline atau dengan CuSO4 20 gram plus 1 liter air, ini untuk obat semprot ya, topikal. Kemudian yang banyak mengalami kesembuhan itu juga dengan hidrogen peroksida ya, H2O2 3% yang ini sangat mudah ditemukan di pedagang kimia itu ya. Bisa dengan online juga ada, itu harganya sangat murah. Per liter cuma 20.000, mungkin kurang dari 20.000, itu bisa untuk membersihkan luka-luka pada teracak. Kemudian ada juga ini kemarin kami mendapatkan informasi dengan ekoenzim ya, 1 ml ekoenzim plus 400 ml air bisa disemprotkan pada luka hewan, bisa diusapkan ke seluruh badan terutama mulut atau kaki, atau juga bisa untuk perendaman kaki. Nah, kemudian kami sampaikan juga tips untuk pakan. Karena ini virus, jadi perlu daya tahan tubuh yang baik. Kemudian pada saat fase viremia atau pada saat virus itu ada di darah, itu akan mengganggu biota pencernaan. Sehingga kami sarankan untuk mengurangi konsentrat, tapi memperbanyak hijauan pakan ternak. Plus probiotik ya, kalau bisa dengan probiotik karena itu bisa membantu dalam hal pencernaan sehingga penyerapan pakan itu bisa dengan baik masuk ke dalam tubuh. Pemberian larutan oralit, garam dan gula juga diperlukan pada saat ternak mengalami demam tinggi karena pasti dia akan dehidrasi, apalagi sampai 3, 4, 5 hari. Itu perlu larutan oralit ya, garam gula bikin sendiri aja, diminumkan supaya dia tidak dehidrasi. Kemudian pemberian soda kue juga terbukti dalam hal untuk meningkatkan nafsu makan, karena dia bisa dicampur dalam pakan atau minum untuk menahan heat stress. Jadi pada saat ternak mengalami demam tinggi itu, dianjurkan memberikan soda kue, sehingga dapat meningkatkan nafsu makan supaya nafsu makannya kembali dan tubuh menjadi lebih sehat dan lebih dapat melawan virusnya. Saya sampaikan di sini ketahanan virus dalam media pembawaan. Nah, ini kenapa manusia itu menjadi peran penting ya dalam hal membawa penyakit. Karena secara tidak sadar kita itu dapat menularkan penyakit ini secara langsung kepada ternak yang lain. Di dalam baju ini, baju kerja petugas ini ya, wear pack ini, itu bisa bertahan 3 hari. Makanya saya sering di kantor itu kalau sudah teman-teman kalau sudah sehari ini ke kandang yang terkena, ya harus ganti baju, tidak boleh ke peternakan lain, off dulu, ganti petugas yang lain. Kemudian di rumput kering, itu dia bisa bertahan sampai 5 bulan, di rambut atau bulu ternak itu 1 bulan, di feses kering 2 minggu, dan di urin 40 hari. Sehingga kami selalu sarankan bahwa peternak itu jangan 100% mengandalkan penyemprotan jika tidak dilakukan dengan pembersihan. Jadi itu adalah dibersihkan terlebih dahulu kotorannya, kemudian disinfektan. Nah, ini yang tidak kalah penting yaitu biosafety peternak atau petugas. Jadi, kalau di dalam kandang, kami selalu sarankan wajib bermasker. Wajib nih, petugasnya harus bermasker, tidak boleh diturun naik turun, karena virus yang ada di dalam kandang tersebut, yang ada di ternak, bisa terhirup oleh petugas, walaupun tidak menulari petugas, tetapi petugasnya akan membawa dan akan menularkan ke ternak yang lain melalui pernafasan kita. Jadi si virus itu bisa bertahan di dalam hidung selama 2 hari. Hati-hati, kenapa saya sering diprotes, Bu, tempat saya itu tidak pernah dikunjungi siapa-siapa, anak kandang saya di dalam rumah, kandang saya jauh dari lokasi penduduk, kok bisa ketularan? Saya tanya, ada nggak yang berkunjung? Ternyata ada calon pembeli datang. Nah, calon pembeli kemungkinan, mohon maaf, tidak bermasker atau bermasker tetapi diturunkan, terus dia baru berasal dari kandang yang lain,
dari pasar atau dari mana mampir. Nah, itu kita yang justru menularkan. Itu banyak kejadian seperti itu. Kemudian saya sarankan untuk petugas maupun peternak membawa desinfektan atau sedia desinfektan di kandang untuk disemprotkan ke sepatu dan alat setiap kali keluar masuk. Ini penting ya, karena pemutusan virus ada di sini ya, tidak boleh membawa virus keluar masuk kandang. Mandi dan ganti baju, membersihkan badan setiap mau masuk ke kandang atau sepulang dari kandang yang lain atau setelah berkunjung ke pasar ternak. Ini saya kasih merah karena kadang-kadang mungkin dari pasar langsung masuk tanpa mandi, tanpa ganti baju. Jadi kita anggap kandang yang belum terkena itu adalah area hijau. Sedangkan pasar yang kita tidak tahu sejarah penyakitnya, kita anggap zona merah. Jadi kita tidak boleh membawa penyakit atau membawa virus tersebut dari zona merah ke dalam zona hijau. Kemudian memakai alat pelindung diri yang mudah dicari. Cuci tangan dan membersihkan dengan hand sanitizer. Kami tekankan di sini untuk virus PMK memang dia tahan terhadap sabun. Jadi jangan hanya mengandalkan sabun, tetapi harus dengan desinfektan atau hand sanitizer untuk membersihkan tangan kita. Atau sepatu itu harus dengan disemprot dengan desinfektan. Pada prinsipnya, jadi dari daerah merah tidak boleh ke daerah hijau, atau jika memang dari daerah merah harus membersihkan dulu, harus disinfeksi dulu sebelum masuk ke daerah hijau. Untuk biosecurity kandang wajib dibersihkan setiap hari. Penyemprotan dilakukan minimal 2 kali sehari. Dijaga agar tidak basah karena basah dapat menyebabkan infeksi di teracak semakin parah. Nah, ini yang saya highlight, yaitu memberikan alas kandang yang empuk, bisa dari jerami kering atau karpet berpola jadi tidak licin. Jadi yang kami sampaikan di sini adalah pada saat radang itu sudah mengenai di bagian teracak atau di bagian kuku, di atas kuku, itu akan dapat menyebabkan penekanan tubuh, dan jika di bawah itu alas kandangnya keras, itu nanti membuat kukunya tidak kuat. Jadi kalau alas kandang empuk, kalau masih punya lahan tanah, silakan dipindah. Sapinya jangan di atas kandang dengan lantai yang keras, tapi silakan dipindah ke lantai tanah, itu justru lebih aman. Ya, ini saran dari kami. Kemudian jangan memasukkan ternak baru tanpa ada proses karantina selama 2 minggu. Jadi ini sama persis dengan COVID, pada saat kita nggak boleh mudik, atau mudik harus karantina di daerah asal dan di daerah tujuan 2 minggu itu sama. Jadi kita harus dikarantina 2 minggu, karena diharapkan selama 2 minggu itu kita dapat diamati apakah ternak itu aman dari penyakit atau tidak. Kalau 2 minggu itu dia sehat, berarti dia layak untuk dilakukan atau dia masuk ke dalam kandang bercampur dengan ternak yang lama. Prinsipnya kandang yang bersih akan memutus mata rantai virus sehingga tidak terjadi penularan. Ini adalah hotline service yang kita pasang di posko pengendalian dan penanggulangan PMK yang ada di dinas. Jadi monggo silakan dicatat 0812 2832 0007. Ini adalah hotline service PMK yang ada di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali. Ini tips untuk peternak ya, sebelum mungkin nanti 2 slide terakhir. Kerjasama dengan petugas menjaga kebersihan kandang, mendesinfeksi semprot kandang 2 kali sehari, memberikan terapi suportif secara mandiri dengan jamu-jamuan obat alami dan tradisional, monggo. Jadi kami sarankan kepada para peternak, karena ini virus ya Bapak Ibu, monggo silakan dengan jamu-jamuan, dengan temu-temu kunyit, temu lawak, dengan bahkan teman-teman ada yang serai, ada yang macam-macam. Silakan itu dibuat jamu, ada yang memberikan ke ternaknya ya. Karena ini dapat mendongkrak juga untuk daya tahan tubuh, itu sangat baik sekali ya. Sangat baik sekali untuk melindungi tubuh ternak itu dari ancaman virus PMK. Kemudian kami selalu dan memberikan saran pembatasan lalu lintas. Jadi jangan menjual belikan ternak yang sakit. Jangan tergiur harga murah.
Kemarin baru saja terjadi di Pasar Jelok, memberi ternak murah dari Lumajang, Jawa Timur, ternyata malah menambahi kasus ya di Kabupaten Boyolali. Janganlah, ayo kita bersama-sama bekerja sama dengan kami petugas untuk mengurangi penyebaran virus PMK ini. Ini hotline service kami, silakan kalau Bapak Ibu membutuhkan silakan dicatat. Nah, yang terakhir kami sampaikan untuk surat edaran Bupati Boyolali nomor 1311 tahun 2022 tentang pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi WPMK di Kabupaten Boyolali. Yang pertama itu memang tetap untuk menjaga protokol kesehatan karena kita masih belum lepas dari pandemi COVID-19. Kemudian secara syariat Islam, administrasi dan teknis juga harus dipenuhi. Untuk administrasi itu hewan ternak seyogianya yang akan digunakan untuk hewan kurban itu ber-SKKH atau mempunyai surat keterangan kesehatan hewan yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali. SKKH itu melalui proses teknis yaitu diperiksa oleh dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan dan disetujui oleh otoritas veteriner Kabupaten Boyolali. Pemotongan seyogianya dilakukan di rumah potong hewan ruminsia di Ampel, tetap luar di RPHR. Nah, syarat untuk pemotongan di luar RPHR yaitu memenuhi syarat higien sanitasi, memiliki fasilitas penampungan limbah, karena limbah tidak boleh dibuang, tidak ada lagi cerita membersihkan kotoran ternak ya, membersihkan lambung, membersihkan usus itu di sungai, ya jangan sampai ya, karena di sungai itu nanti alirannya bisa kemana-mana, nanti terjadi penularan di sekitar aliran sungai. Jadi harus ada fasilitas penampungan limbah, dibuat jogangan aja yang mudah itu untuk membuang, kemudian harus didesinfeksi dan dibakar sehingga seyogianya masjid atau tempat-tempat penyembelihan harus menyediakan desinfektan yang cukup untuk semua peralatan orang, barang yang digunakan untuk penyembelihan. Kemudian harus dibakar ya, kalau dibakar ini kita situasional karena kadang kalau di kota tidak memungkinkan untuk pembakaran sehingga cukup ditimbun dengan tanah. Jadi lokasi untuk pembuangan itu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa agak dalam ya, agak dalam sehingga tidak terjadi kotoran itu keluar dengan mudah. Kemudian terdapat sarana untuk mendesinfeksi orang, barang, kendaraan, dan alat yang digunakan. Juga diwajibkan memiliki fasilitas air bersih dan fasilitas perebusan. Untuk pendistribusian hewan kurban yang di surat edaran Bupati itu dianjurkan untuk kurang dari 5 jam sudah didistribusikan ke semua lokasi ya pendistribusian. Melakukan pembersihan dan desinfeksi di tempat melakukan penyembelihan, alat, dan petugas. Kemudian, karena ini kita ada di dalam kondisi wabah, harus dilakukan perebusan kepala, jeroan, kaki, ekor, dan tulang, serta penggaraman kulit. Nah, ini memang yang dianjurkan ini kami mengutip dari surat edaran dari Kementerian Pertanian. Jadi memang wajib dilakukan perebusan. Kemudian daging yang akan diedarkan di luar Kabupaten Boyolali, maka harus dilakukan perebusan yang sempurna di air mendidih selama minimal 30 menit. Ya, ini memang wajib dilakukan karena supaya tidak menyebar kemana-mana. Melaporkan ke hotline service PMK jika menemukan hewan sakit maupun terduga sakit. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami kembalikan ke Bapak Moderator. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Afiani atas paparannya, sangat jelas, sangat lengkap, dan mungkin nanti di sesi diskusi akan banyak pertanyaan. Mohon untuk menunggu di sesi diskusi. Yang selanjutnya langsung saja kita akan menyimak
paparan dari pemateri kedua, yaitu dari Bimas Islam Kemenak Kabupaten Boyolali. Kepada yang saya hormati Bapak Muslih, mohon untuk bisa on cam dan menyalakan mikrofonnya. Moga Bapak, untuk materi selanjutnya, waktu dan tempat dipersilahkan Bapak Muslih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Rektor Universitas Boyolali, yang kami hormati narasumber dan juga moderator yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa dipertemukan oleh Allah dalam acara webinar, dan kami dari Kementerian Agama Kabupaten Boyolali akan menyampaikan tentang Idul Kurban di masa merebaknya PMK, penyakit mulut dan kuku bagi binatang ternak. Sebelum nanti kami sampaikan tentang bagaimana fatwa tentang kurban di masa merebaknya virus PMK, kita akan menyampaikan dulu tentang hukum dari kurban itu sendiri. Jadi umat Islam itu sangat semarak untuk menyambut datangnya Idul Kurban, karena memang ini sebagai ungkapan syukur. Inna a'toinakal kausar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat pada kamu, maka atas nikmat itu fasholli lirabbika, maka sholatlah pada Rabb kamu, wanhar, dan berkorbanlah. Jadi memang kurban itu sebagai ungkapan syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah pada hamba. Lalu bagaimana hukumnya melaksanakan kurban itu? Kurban itu hukumnya adalah sunnah, tetapi sunnahnya sunnah mu'akkad. Jadi memang meskipun sunnah tapi sangat ditekankan. Sebagaimana perintah dari Rasulullah, man wajada sa'atan ayyudhahi falam yudhahi fala yakrobanna musallana. Barang siapa yang mampu berkorban pada saat hari kurban dan dia tidak berkorban, maka sekali-kali jangan mendekati musallana. Apa itu musallana? Jadi musalla itu kalau di Madinah itu tanah lapang yang jaraknya 400 meter dari Masjid Nabawi. Jadi hadis ini difahami, barang siapa hari ini bisa berkorban dan tidak mau berkorban, maka tidak usahlah mendekati tempat sholat id ini. Ini menunjukkan bahwasanya korban itu meskipun sunnah, tapi sunnah yang sangat ditekankan. Lalu kapan penyembelian binatang korban itu? Yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Karena siapa yang menyembelih sebelum sholat id itu baru dikatakan sedekah biasa dan bukan bernilai kurban. Dan bisa juga berkorban itu pada tanggal 11, 12, 13 yang kita kenal dengan hari tasyrik. Wa kullu ayyamit tasyrik dzabhun, dan tiap-tiap hari tasyrik itu adalah penyembelihan binatang kurban. Disunahkan bagi laki-laki yang berkorban itu untuk menyembelih binatang kurbannya itu secara sendiri. Tetapi bagi yang tidak bisa menyembelih secara pribadi, maka dia bisa mewakilkan pada orang yang ahli untuk menyembelih. Cuman disunahkan untuk menyaksikan. Ini seperti yang dilakukan oleh Fatimah ketika dia duduk-duduk di rumah, maka Rasul menegur, ya Fatimah. Fatimah ini putri Nabi Muhammad. Qumi fashhadi udhiyatik. Bangkitlah dan saksikanlah kurbanmu. Karena Allah akan menghapus dosa-dosamu pada saat tetesan darah pertama kali itu, sebelum tetesan itu sampai ke bumi. Maka dosamu yang terdahulu dihapus oleh Allah,
Wa quli dan ucapkanlah doa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Berikutnya, lalu bagaimana atau apa syarat-syarat binatang yang harus dikorbankan itu? Yang pertama, binatang yang dikorbankan itu adalah al-an'am atau binatang ternak, unta, sapi, kambing, atau kerbau. Ini binatang yang disyariatkan untuk dikorbankan. Sementara Rasulullah SAW memberi batasan-batasan binatang yang harus dikorbankan itu adalah, jadi ada empat hal yang tidak boleh untuk korban. Satu, binatang yang buta, yang memang jelas-jelas butanya. Al-auraul bayyinu auruha. Jadi kalau ada sapi atau kambing yang buta, maka itu tidak boleh untuk berkorban. Wal maridhatul bayyinu maraduha. Yang kedua, binatang yang sakit, yang jelas sakitnya. Binatang yang sakit, yang jelas sakitnya, Dr. Rifda insya Allah lebih memahami binatang yang sakit itu yang seperti apa. Itu binatang yang tidak boleh untuk korban. Kemudian yang ketiga, wal arja'ul bayyinu dol'uha. Binatang pincang yang jelas pincangnya. Maka nanti bagaimana fatwa MUI terkait dengan PMK ini berpengaruh terhadap kesehatan binatang korban. Jadi binatang yang pincang, yang jelas pincangnya itu tidak boleh untuk berkorban. Jadi kalau kita berkorban binatang yang tiga syarat ini atau yang keempat, binatang yang kurus yang tidak berdaging, jadi hanya tulang belulang saja, itu tidak layak untuk dikorbankan. Itu 4 dasar atau 4 kriteria binatang yang harus dikorbankan. Nah, lalu bagaimana dengan konteks saat ini ketika mewabah virus PMK? Maka kami mengutip fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah korban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Maka ada hukum itu bisa sah atau menjadi tidak sah atau bahkan hanya bernilai sedekah saja. Baik, ini fatwa dari MUI, binatang itu sah dikorbankan jika hewan yang terkena PMK dengan gejala ringan seperti kondisi lesu, lepuh ringan pada celah kaki, dan keluar air liur lebih dari biasanya. Jadi kalau kita menemukan sapi dalam kondisi terkena PMK tapi dengan gejala klinis yang ringan, hanya lesu atau lepuh ringan di celah kaki atau keluar air liur yang lebih dari biasanya, maka ini kalau untuk berkorban berdasar fatwa MUI ini sah. Kemudian yang kedua, tidak sah jika hewan yang terkena PMK dengan gejala berat seperti lepuh pada kuku hingga terpincang dan fisiknya sangat kurus. Lah, ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul tadi itu. Jadi sakitnya ya sangat berat, tidak bisa berjalan atau pincang, atau karena virus itu menjadikan sapi atau kambing itu menjadi sangat kurus. Itu tidak sah kalau dikorbankan. Maka ini harus kita sampaikan di tengah-tengah masyarakat supaya bisa penyembelihan itu sah jika hewan itu terjangkit PMK dengan gejala berat namun telah dinyatakan sembuh pada tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah pada tahun ini. Jadi kalau sakitnya seminggu yang lalu dan dinyatakan sudah sembuh oleh ahlinya, maka binatang kurban itu menjadi sah. Atau dinyatakan sembuh pada tanggal 11 Zulhijjah, maka tanggal 12 atau tanggal 13 disembelih itu sah. Tetapi itu menjadi tidak sah jika hewan yang terjangkit PMK dengan gejala berat kemudian dinyatakan sembuh setelah tanggal 13 Zulhijjah tahun ini. Kemudian disembelih pada tanggal 14, maka itu tidak sah kurbannya, tetapi hanya
dinamakan sebagai sedekah biasa. Ini diantara fatwa MUI terkait dengan pelaksanaan penyembelihan korban di masa pandemi. Lalu ada himbauan dari MUI yang harus diperhatikan oleh umat atau masyarakat. Yang pertama, hewan kurban wajib memenuhi syarat sah, khususnya dari sisi kesehatan harus sesuai standar pemerintah. Jadi apa yang disampaikan Bu Dokter tadi itu memang sesuai dengan himbauan MUI ataupun juga sabda Rasulullah. Jadi memang binatang yang dikorbankan itu harus benar-benar sehat. Nah, sehat itu yang lebih paham siapa? Ya tentunya yang lebih memahami tentang kesehatan sesuai standar pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu dari Bu Dokter dari Dinas Peternakan tadi itu. Yang berikutnya, umat Islam yang melaksanakan kurban tidak harus menyembelih sendiri atau menyaksikan langsung proses penyembelihan. Kalau tadi di atas kami sampaikan, utamanya memang menyembelih binatang kurban itu dilaksanakan sendiri. Atau kalau tidak bisa menyembelih sendiri, maka bisa dengan menyaksikan proses penyembelihan. Tetapi karena mewabahnya wabah PMK ini, maka tidak menyembelih sendiri, bahkan juga tidak harus menyaksikan, artinya demi kemaslahatan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak bahaya itu didahulukan daripada menegakkan kemaslahatan. Maka ada tempat-tempat khusus yang tadi disampaikan Bu Dokter untuk penyembelihan. Atau berikutnya, lembaga sosial kemasyarakatan, panitia kurban bersama dengan tenaga kesehatan perlu mengawasi kondisi kesehatan hewan dan proses pemotongannya. Jadi memang dalam tahun ini dalam memantau kesehatan dan proses pemotongan itu perlu benar-benar dipantau supaya masyarakat itu yang berkorban itu sah secara agama dan juga terpenuhi kesehatan-kesehatan supaya tidak menimbulkan wabah yang lebih banyak. Lembaga sosial kemasyarakatan yang memfasilitasi pelaksanaan kurban agar meningkatkan sosialisasi dan menjembatani calon pekurban dan penyedia hewan kurban. Maka ini luar biasa ini Universitas Boyolali menyelenggarakan webinar ini. Ini salah satu di antara sosialisasi di tengah-tengah masyarakat supaya umat yang berkorban ini benar-benar paham. Termasuk penyedia kurban itu juga memahami bahwa kurban ini benar-benar sah secara agama dan sehat sehingga tidak menimbulkan penyebaran virus. Tadi disampaikan juga ternyata sesuai dengan fatwa MUI bahwa daging dapat didistribusikan dalam keadaan segar maupun olahan. Selama ini asumsi yang berkembang di masyarakat bahwasanya kurban itu diserahkan dalam wujud mentah. Nah, fatwa MUI dalam kondisi wabah PMK ini boleh daging kurban itu didistribusikan dalam keadaan sudah olahan, khususnya kepala atau kaki atau jeroan itu, sehingga ketika sudah dipanaskan sekian puluh derajat sehingga virus itu sudah mati dalam waktu 30 menit. Kemudian panitia kurban wajib menerapkan kebersihan dan kesehatan. Ini sesuai juga dengan instruksi Pak Bupati tadi itu. Dan ini juga selaras dengan sabda Rasulullah bahwa an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi memang betul-betul ini harus disampaikan di tengah-tengah masyarakat supaya dalam pelaksanaan kurban itu menerapkan kebersihan baik pelaku orang-orang yang mendistribusikan maupun binatangnya atau tempatnya. Pemerintah wajib menyediakan ketersediaan hewan kurban sekaligus melakukan pencegahan penularan PMK. Nah, salah satunya adalah pencegahan penularan PMK ini ya sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah juga wajib memberikan pendampingan untuk menjamin kesehatan hewan kurban. Tentunya ini Dinas Kesehatan Peternakan ini juga
Wah, musim ini banyak kerjaan ya Bu Dokter, karena memang harus ada pendampingan. Tapi ya demi kebaikan semuanya. Berikutnya pemerintah wajib mendukung ketersediaan sarana prasarana untuk penyembelihan hewan kurban. Kalau kemudian masing-masing masyarakat yang selama ini berkurban di masjidnya atau di RT-nya atau di kepanitiaannya, maka untuk tahun ini demi kebaikan pemerintah bisa menyediakan, mungkin bisa menginstruksikan di tingkat kabupaten, camat, sampai yang paling bawah di tingkat desa ini untuk menyediakan tempat-tempat dan sarana prasarana untuk penyembelihan hewan kurban yang terpusat. Tentunya yang sesuai dengan protokol penyembelihan di masa PMK. Dan terakhir, umat Islam yang hendak berkurban namun tidak mendapat stok hewan, imbas pembatasan pergerakan ternak. Jadi memang tidak salah ketika Boyolali kemarin pasar-pasar ternak ini ditutup. Karena fatwa MUI juga menyatakan karena biar tidak merebak penyakit ini, maka umat Islam yang tidak mendapatkan stok hewan imbas pembatasan pergerakan ternak, maka dapat berkorban di daerah sentra ternak dengan diwakilkan atau dengan berkorban melalui lembaga sosial keagamaan. Jadi memang sangat rapi sekali ini fatwa MUI, dan ini selaras dengan kebijakan Dinas Kesehatan Peternakan dan juga kebijakan pemerintah dan juga instruksi dari Bapak Bupati Boyolali terkait dengan penyembelihan korban di masa wabah PMK. Mudah-mudahan ini masyarakat secara umum bisa memahami fatwa dan juga penjelasan tentang PMK dan benar-benar diterapkan di tengah-tengah masyarakat supaya kemaslahatan masyarakat umat ini dapat terwujud. Barangkali itu Pak Purwadi yang bisa kita sampaikan di paparan awal ini. Mohon maaf jika ada hilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Musli atas paparannya, sangat memberikan informasi ini bagi kita semua. Jadi memberikan jawaban atas rasa was-was dalam kita mau menjalankan ibadah kurban dengan tadi disampaikan tentang fatwa MUI dan himbauan-himbauan yang disampaikan. Dan untuk selanjutnya langsung saja kepada pemateri ketiga yang saya hormati Bapak Sumanto Sarjana Hukum untuk bisa sebentar Mas ya, semenit. Benci, ya saya kira baru mempersiapkan diri ini Bapak Sumanto sambil menunggu. Dari dua narasumber sebelumnya sudah banyak informasi yang nanti pada akhirnya memberikan kesimpulan pada kita semua yang berkaitan dengan pelaksanaan kurban di masa wabah PMK. Kita menunggu lagi dari Bapak Sumanto, apakah sudah siap? Selamat siang Bapak. Maaf Bapak, ini langsung saja materi ketiga Bapak. Jadi tadi sudah disampaikan dua paparan pertama dan kedua. Selanjutnya langsung saja kepada Bapak Sumanto Sarjana Hukum. Beliau adalah Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah. Komisi B itu bidang perekonomian ya Bapak? Ya. Termasuk di dalamnya pertanian dan peternakan. Ya, nanti bisa dipaparkan yang berkaitan dengan tema hari ini Bapak tentang wabah PMK untuk pelaksanaan Idul Kurban. Baik Bapak, untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan ke Bapak untuk bisa memaparkan materi. Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Rektor, bisa didengar Mas? Ya bisa Bapak, jelas, monggo dilanjutkan. Halo. Oke, yang kami hormati Bu Rektor Nani Sutami, kemudian
Bu Dr. Hewan Alfiani Rifdani, Dinas Kesehatan Hewan Kabupaten Boyolali, yang kami hormati Pak Muslih dari Kemenak, Stamas Purwadi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kami diberi waktu untuk menyampaikan paparan tentang PMK yang ada di kita sekarang ini bersamaan dengan Hari Raya Kurban. Jadi pada dasarnya PMK ini dulu sudah pernah menyerang kita, maksudnya terjadi di tahun-tahun yang dulu, bahkan di tahun 83 ini terjadi juga wabah PMK. Kemudian tahun 8 ini sudah dalam 3 tahun sudah kita bebas PMK juga. Dan PMK sebetulnya bukan hal yang baru bagi kita, tapi ini situasinya COVID. Jadi COVID-nya hewan ini ya PMK ini. Jadi maka kita harus berhati-hati. Untuk itu dengan penyakit PMK ini juga petani was-was, petani merasa terancam, karena ini bagi petani yang paling tragis bagi petani ini adalah ini merupakan rojo koyo. Jadi harus kita pemerintah alhamdulillah di bulan-bulan ini sudah menurunkan vaksinasi, dan kami baru saja rapat dengan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa kita sudah punya stok 76.000 vaksin yang ada di Jawa Tengah dan segera didistribusikan. Nanti tahap kedua setelah korban juga begitu. Dan kami juga minta segera diadakan pengadaan anggaran mendahului perubahan supaya disediakan obat-obat bagi peternak-peternak untuk mencegah terjadinya itu. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan terhadap PMK ini yaitu mempercepat pendistribuan obat, dan mereka juga jadi pemerintah turun seperti kita melakukan yang namanya seperti penanganan kasus COVID kemarin. Karena kalau kita lihat sekarang ini posisinya peternak-peternak mereka membayar sendiri. Jadi ini segera kita melakukan hal itu. Jadi peta PMK di Jawa Tengah itu hampir 35 kabupaten kota. Oke, di tingkat 358 kecamatan dan merebak di 1.343 kelurahan dan desa. Jadi suspeknya ini hampir 23.000. Ya. Yang diobati sekitar 20.000 sekarang ini posisinya. Oke, jadi kalau kita melihat data PMK di Jawa Tengah, rekapitulasinya itu hampir di 35 kabupaten kota. Kemudian dari data itu diperoleh bahwa hewan ternak terduga yang paling tinggi berada di Boyolali dengan suspeknya kira-kira 1.300-an ekor. Kemudian di Kabupaten Semarang di angka 1.223. Jumlah kematian hewan ternak yang di PMK tertinggi di Kabupaten Sragen dengan 29 ekor dan Jepara 10 ekor. Karena PMK ini untuk bisa kalau ciri-cirinya sudah banyak, tapi kalau kita melihat untuk bisa mendeteksi secara klinis itu butuh yang namanya kalau kita rapid test itu loh, ya itu mahal itu 500-an ribu. Maka itu harus segera kita lakukan itu. Jadi kalau kita melihat potensi dari ternak di Jawa Tengah
dengan PMK ini, maka kita itu nomor 1 atau 2, bahkan nomor 3 itu produksi bagi kambing, kemudian sapi, unggas dan lain sebagainya, itu kita sebetulnya penyangga produksi pangan terutama ternak ini juga. Kalau kita melihat potensi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, kita punya 4 balai, yaitu Balai Inseminasi Buatan, Balai Budidaya Pembibitan Ternak Terpadu, Balai Veteriner Semarang, dan Balai Veteriner di Boyolali. Masing-masing menaungi unit kerja, jadi ada taman ternak, kemudian laboratorium, dan pos lalu lintas yang ada di Jawa Tengah ini. Kalau kita melihat hampir 48 hektar balai-balai ternak yang ada di Jawa Tengah, yang meliputi yang ada di Sambirejo Kendal, itu sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing di sana, Meron Temanggung, kemudian Taman Ternak Ayam Meron, Wonosobo, Kaligesing, Banyu Biru, Kopeng, Bendungan, Semarang, Pemalang. Kita juga punya pabrik pakan ternak Ungaran di sana. Ada stasiun agrobisnis di Soropadan. Itu hampir sekitar 38 hektar. Balai Inseminasi Buatan kita juga punya, ada Balai Inseminasi Buatan Ungaran di Semarang. Itu jenis pelayanannya adalah penjualan semen beku, pemeriksaan kualitas semen beku, menerima mahasiswa praktek kerja lapangan, menerima penelitian, dan menerima kunjungan instansi. Oke. Jadi itu semua sebetulnya kita gunakan itu menjadi bagian dari peningkatan produksivitas ternak. Itu semuanya hampir kalau kita melihat balai-balai itu kurang ada perhatiannya oleh pemerintah, maka DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun ini sudah menetapkan peningkatan balai ternak, balai pertanian dan perkebunan, kemudian balai perikanan di situ, supaya nanti balai ini menjadi wadah untuk meneliti, wadah untuk meningkatkan kualitas daripada peternakan yang ada di Jawa Tengah. Itu pada beberapa hal yang perlu untuk kita segera melakukan revitalisasi. Jadi ahli-ahli yang PNS atau kelompok-kelompok tani, mereka kedepannya diharapkan menjadi bagian untuk meneliti, untuk memberikan sumbangan pemikirannya. Jadi kalau kita mau beternak itu mengajunya di balai-balai itu. Maka kita perlu adanya peningkatan balai itu, maka kita buatkan perda. Karena hampir kabupaten kota itu balai-balainya ada juga, tapi juga tidak terurus. Maka pemerintah sekarang membentuk BRIN itu, nah, itu dalam rangka untuk itu meningkatkan itu. Kembali ke PMK. Jadi solusi pencegahan PMK itu adalah satu, isolasi tentunya. Karena kita juga harus paham bahwa kalau di hadapan kita peternak sendiri tidak berbahaya PMK ini, bahkan daging susunya pun bisa, bahkan hewan kurban pun nanti kalau yang ringan bisa disembelih oleh fatwa MUI. Maka dari itu untuk memisahkan juga, memisahkan dari kerumunannya hewan itu, memberikan pembersihan disinfeksi, kemudian melakukan kebersihan kandang secara rutin, kemudian membasmi penyakit PMK atau virus lain yang menyerang itu. Pengendalian lalu lintas ternak, jadi karena ini sifatnya virus, jadi ini harus penularan melalui airborne persis seperti itu. Kemudian gugus tugas penanganan PMK perlu segera dibentuk di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Jadi menjadi tantangan bagi kita semua
ini menyangkut dengan rojo koyo bagi orang Jawa, maka kami nanti menegaskan kepada pemerintah provinsi untuk segera mendistribusikan obat-obat yang berasal dari kementerian, dan juga nanti bisa melakukan peningkatan anggaran karena sifatnya darurat. Ini perlu untuk segera kita tindak lanjuti bersama karena ini yang menyangkut dengan celengan. Jokowi itu celengan bagi orang Jawa. Ya, saya kira itu Mas Purwadi, dari kami sedikit bisa menambah kita berdiskusi atau hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang utama bahwa fokus DPRD Provinsi Jawa Tengah pada tahun ini balai-balai yang sudah ada apa itu exiting terkait dengan yang sudah ada, mari kita ditingkatkan dengan saya membuatkan perda DPRD Provinsi Jawa Tengah, perda itu untuk meningkatkan kualitas penyangga pangan, penyangga kebutuhan daging untuk ke depan. Jadi tidak waktu yang singkat ini untuk melakukan revolusi itu, tapi perlu ada penanganan-penanganan khusus untuk bisa dilakukan karena itu peninggalan zaman Belanda itu sebagian besar balai-balai yang ada di Jawa Tengah ini. Sekian Mas Purwadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumanto atas paparannya, tadi menyampaikan tentang apa yang diprogramkan oleh DPRD, dan langsung saja karena waktunya juga sudah terus berjalan, masuk ke sesi ketiga yaitu tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab akan kami bagi dalam beberapa termin. Setiap termin nanti kami membuka 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya silahkan mengaktifkan kamera dan mengaktifkan dan memperkenalkan diri dulu, nama dan asal. Selanjutnya bertanya kepada narasumber yang dikehendaki. Moga langsung saja kita membuka sesi tanya jawab pada Bapak Ibu peserta webinar yang ingin menanyakan atau memberikan tanggapan tentang materi yang diberikan pada hari ini. Oh ya, ini di chat ada pertanyaan Bapak. Oh ya, ini kepada Bapak Sumanto ada pertanyaan, berkenan untuk menjawab Bapak dari chat. Oke, monggo. Ya, ini ditanyakan oleh Ibu Nur Hayati tentang vaksin Bapak. Kalau memang sudah tersedia vaksin, monggo segera didistribusikan, mengatakan Bapak. Jadi tidak usah berlama-lama. Monggo bisa ditanggapi Pak Sumanto. Oke, ini tadi sudah saya baru aja, ini masih ada rapat di sebelah dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Memang sudah datang ini untuk kloter pertama ini ada sekitar 76.000 dosis vaksin. Nah, ini kami segera didistribusikan, dan bahkan mereka menyampaikan sudah didistribusikan ke kabupaten kota, dan nanti setelah Idul Adha ada lagi 70.000 lagi. Ya, karena ini anggaran dari pemerintah pusat yang saya dengar kemarin hampir 3 triliun untuk itu, dan nanti di bulan Agustus ada vaksin dalam negeri yang diproduksi oleh Jawa Timur tadi kemarin begitu, dari milik Kementerian Pertanian Pusat. Itu Mas Pur. Untuk realisasinya kira-kira bulan apa ini Bapak? Pendistribusian vaksin atau pelaksanaan? Ini sudah mulai. Ini sudah mulai ke distribusi ke kabupaten kota. Oh iya. Khusus untuk Boyolali Bapak, sudah ada info? Ya tadi kami cek. Saya kira di sana segera dilakukan, karena di Boyolali termasuk yang paling besar sebenarnya. Oh iya. Yang kena PMK kemarin. Iya, itu. Ya, kan kami segera cek, dan itu sudah infonya sudah didistribusikan. Nanti kita cek lah kembali. Terima kasih Pak Sumanto.
tadi jawaban dari Pak Sumanto. Ada pertanyaan yang lain, monggo bisa langsung raise hand atau menyalakan mikrofonnya, Bapak Ibu peserta. Oh ya, kita lihat lagi di yang Bapak Sukardi ini. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi Bapak Sukardi kepada Ibu Afiani. Ibu Afiani bisa menyimak? Pak. Ya, Pak. Ibu Afiani, ini ada pertanyaan untuk Ibu Afiani tentang tempat penjualan disinfektan. Oh, yeah. Untuk pembelian desinfektan itu sebenarnya banyak tersedia di poultry shop ya Mas ya, atau toko obat hewan. Itu ada di Ampel, ada di Simo, ada di Utara Pasar, dekat Pasar Ternak itu ada dan masih tersedia. Silakan kalau mau beli itu, kalau disinfektan tuh harganya juga tidak terlampau mahal sih, bisa terjangkau dan kemasannya macam-macam. Ada yang 100 mili, ada yang 1 liter, ada yang 20 liter. Kalau butuh banyak tuh banyak tersedia dan bisa pilih jenisnya apa saja. Kemudian mungkin saya sedikit bisa menambahi yang soal vaksin. Ini di Kabupaten Boyolali sudah datang baru saja, belum 5 menit. Ya, betul Bu. Masih hangat sekali. Ini baru masuk ke kantor. Ini kebetulan kami berada di kantor, masih di kantor. Baru saja masuk sejumlah 1.900 dosis. Yang 400 itu untuk yang darurat awal dan 1.500 ini kebetulan yang dibeli pemerintah kemarin yang dari Perancis itu bikinan Boehringer Ingelheim ya, Boehringer Ingelheim Prancis. Ini akan kami distribusikan. Nanti kita akan melihat kalau vaksinasi itu ada target vaksinasi dan kita akan melihat prioritas utamanya dulu di sapi perah betina yang lifespan-nya itu panjang atau umur hidupnya lebih panjang, itu kami utamakan terlebih dahulu. Nah, untuk di awal ini kami melakukan screening dulu karena syarat dari Kementerian Pertanian harus di desa yang belum pernah terkena atau misalnya sudah terkena pun dengan jumlah yang tidak begitu banyak atau sekarang sedang dalam proses sembuh. Nah, itu kami sudah melakukan screening sebenarnya dari kemarin dan beberapa usulan. Monggo misalnya kalau memang di desanya masih aman, belum terpapar, silakan bisa info ke hotline service ya. Bisa info ke hotline service, nanti ada tim yang akan men-screening ke desanya, dicek betul apakah benar-benar desanya itu belum terdampak. Jika memang desanya itu memenuhi syarat untuk screening awal ya, sudah masuk screening awal, disetujui, nanti segera akan kami lakukan vaksinasi PMK-nya. Jadi ini baru saja datang Mas, belum 5 menit ini tadi saya di. Terima kasih Mbak ini. Ya, apa tanda terima informasi bersambung dari Pak Sumanto tadi. Ternyata vaksinnya baru datang 5 menit yang lalu Pak Sumanto. Iya, baru datang. Oh iya, sudah saya komunikasi. Iya. Oh ya, ini Pak Sumanto menyampaikan kalau ada acara sidang lanjutan dan mohon izin. Ngingkatan sih Pak Sumanto. Ini di chat. Gimana Bu Pak? Ini ada permintaan dari jenengan untuk meninggalkan seminar karena ada sidang. Mengatakan Pak Sumanto di chat. Oke. Iya. Monggo Pak Sumanto dari akan karena ada tugas yang. Iya, matur nuwun Mas. Pak Sumanto, terima kasih atas paparannya dari kami. Untuk pertanyaan selanjutnya ini kepada Bu Aryani lagi ini dari Bu Ekawati Bu. Ini ada pertanyaan, berapa persen atau berapa gram pemberian soda kue dalam pakan atau minum yang diberikan? Ini tentu saja berkaitan dengan
penanganan PMK ini? Monggo bisa dijawab, Bu. Ya, untuk pemberian soda kue itu sama dengan yang lain ya, 1 sendok makan dalam 1 liter air kalau misalnya untuk diminum, dan juga mungkin bisa 1 sendok makan untuk ukuran pakan sekitar 5 kilogram ya, 5 kilogram dicampur di hijauan pakan ternak aja ya. Jadi dicampur di hijauan pakan ternak, atau mungkin menurut saya lebih bagus sih di air diminumkan. Jadi itu nanti bisa untuk meningkatkan palatabilitas ya, untuk meningkatkan nafsu makannya gitu. Nah itu silakan aja, karena itu juga soda kue kan aman ya untuk dimakan, dikonsumsi. Silakan aja asalkan tidak terlalu berlebihan. Ngoten Pak Iya. Moderator. Terima kasih, Bu. Begitu Bu Ekawati. Oh masih ada Bu, dari Bu Ekawati juga ini Bu Aviani. Langsung dilanjut saja. Penerapan biosecurity untuk alat kandang dan kendaraan yang dipakai dalam operasional kandang. Jadi pada prinsipnya biosecurity itu terbagi menjadi 2 ya, yang atau kita sebut dengan cleaning dan disinfection. Jadi cleaning itu pembersihan dari kotoran yang melekat, dari mungkin tanah yang ikut, dari kotoran itu dibersihkan dulu dengan air bersih, kemudian diberi sabun, dibilas, baru kemudian diberikan desinfektan. Jadi disemprot dengan desinfektan, atau kalau misalnya alat itu bisa direndam, itu silakan direndam di desinfektan, karena memang yang bagus itu adalah dengan perendaman ya, perendaman desinfektan yang bagus. Kemudian kalau untuk kendaraan, memang kendaraan ini juga sekaligus informasi. Jadi di pasar hewan di Kabupaten Boyolali ini ada 5 pasar ternak, itu semua dibuatkan dipping kendaraan. Jadi yang pertama di pintu masuk itu mungkin bisa dicontoh untuk kandang ya, karena ini sama aja sih prinsipnya seperti itu. Jadi dipping itu seperti kolam kecil dengan ketentuan mungkin setinggi antara 10 sampai 20 cm. Itu isinya larutan air dan desinfektan, dimasukkan ke dalamnya itu untuk lewat kendaraan, sehingga semua roda atau ban kendaraan itu tercelup pada saat masuk ke dalam lokasi kandang atau lokasi pasar. Kemudian selain itu juga dilakukan spraying. Jadi ada semacam semprotan kecil-kecil di sisi kanan dan kiri, itu yang kalau bisa dibikin otomatis sehingga tidak bisa menghindar ya. Jadi begitu masuk ada sensornya, spraying itu akan menyemprot dengan otomatis, sehingga yang melewati itu akan kena semprot semua. Nah kemudian setelah masuk ke dalam lokasi kandang atau lokasi pasar, itu akan dilakukan dipping untuk pencelupan kaki. Itu juga dibikin paling mungkin hanya sekitar 20 cm ya, nggak usah terlalu dalam, yang penting kukunya itu tercelup. Nah itu sama prinsipnya dengan yang di roda tadi. Jadi pada saat si ternak itu turun, itu dilakukan pencelupan atau dipping. Ya, dipping, masuk, dicelup, baru kemudian masuk ke dalam kandang. Nah, itu hanya adalah salah satu aja ya, salah satu cara untuk memutus mata rantai. Sebenarnya banyak sekali cara yang bisa dilakukan gitu. Itu hanya salah satu cara. Karena untuk biosecurity itu tidak bisa berdiri sendiri. Biosecurity itu termasuk isolasi, karantina, kemudian vaksinasi, itu termasuk biosecurity semuanya. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Pak Moderator, perendaman ya. Perendaman butuh waktu kontak itu sekitar antara 20 sampai 30 menit ya. Dengan konsentrasi bisa dibaca di masing-masing desinfektan. Jadi kalau desinfektan itu ada aturan pakai, mungkin berbeda-beda. Nah, dibaca aja yang digunakan untuk wabah. Kan ada kriterianya tuh, ada yang hanya untuk pencegahan, ada yang hanya untuk kondisi normal, tidak ada wabah. Nah,
kita gunakan konsentrasi yang tinggi jika memang di situ sudah ada wabah, sudah terjadi kasus, itu silahkan gunakan konsentrasi yang tinggi. Kemudian pencelupan itu sekitar antara 20 sampai 30 menit sampai semua permukaannya itu tercelup dan benar-benar basah. Kemudian setelah dilakukan pencelupan itu tidak serta-merta kita gunakan, tetapi harus dikeringkan. Kalau ada sinar matahari silakan dijemur di sinar matahari, kemudian bisa lap dulu dengan lap bersih ya, maksudnya bukan dengan lap yang kotor, tapi harus dengan, atau kalau tidak hanya diangin-anginkan di bawah sinar matahari sampai larutan disinfektannya itu tidak lagi ada di misalnya di dalam alat untuk di kandang itu loh, misalnya kayak serok segala macam. Nah itu sampai itu benar-benar kering, itu baru mungkin bisa aman digunakan untuk misalnya kalau mau ganti tempat atau apa, karena prinsip tadi harus dipegang. Alat-alat, orang, hewan dari daerah merah tidak boleh masuk ke daerah hijau. Itu adalah prinsip yang harus kita pegang untuk biosecurity. Mungkin itu Pak. Oh ya, terima kasih Bu Afiani. Itu beberapa pertanyaan dan sudah langsung dijawab oleh Bu Afiani tadi dan Ibu Ekawati. Untuk selanjutnya kita masuk ke termin kedua. Kita buka lagi pertanyaan. Boleh pertanyaan langsung Bapak Ibu peserta? Monggo silahkan raise hand atau menyalakan mikrofonnya untuk nanti bisa menyampaikan pertanyaan langsung kepada dua narasumber kita. Monggo, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Atau dari saya saja ini pertanyaannya? Ya, maaf Bu Afiani, mungkin ini dari saya. Ini untuk memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat tentang ini lebih ke arah teknis Bu. Jadi gini, adakah SOP nanti bagi para panitia korban ini nanti di lapangan? Prosedurnya seperti apa untuk menjaga agar hewan korban tadi, kemudian ada yang suspek seperti itu, tapi masih sesuai fatwa MUI, masih boleh digunakan untuk korban, tapi juga dicegah jangan sampai menyebar virus yang ada di ternak tersebut. Kira-kira bisa diberi gambaran SOP-nya atau prosedurnya seperti apa bagi para panitia korban ini? Terima kasih. Iya Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kalau dari akademitas itu pertanyaannya masih SOP begini ya Pak ya. Sebenarnya kami SOP banyak sekali Pak. Jadi kita sudah di-share dari kementerian, itu banyak sekali SOP, mungkin nanti bisa saya share. Ada SOP untuk bagaimana menemukan jika seandainya itu positif dan sebagainya. Nah, mungkin saya beri gambaran sedikit. Jadi benar seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak dari Komisi DPRD ya, memang ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Jadi untuk teman-teman takmir masjid ataupun tempat pemotongan hewan kurban, selain yang saya tadi sampaikan ya, harus menyediakan fasilitas air bersih, kemudian fasilitas desinfektan dan sebagainya. Jika seandainya mau mendatangkan hewan kurban, mulai dari sebelum kurban dulu, itu kan ada prosedur yang dinamakan antemortem, pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan sebelum penyembelihan. Nah, itu memang harus dilakukan oleh teman-teman dari dokter hewan maupun paramedik. Kemudian nanti akan bisa diberikan surat keterangan kesehatan. Kalau memang itu sapinya dari lokal Boyolali, biasanya sekedar melapor, kami periksa, oke, itu cocok, bisa digunakan untuk kurban, masuk ke dalam kriteria sehat, langsung bisa kita rekomendasikan untuk menjadi hewan kurban. Itu pemeriksaan antemortem. Nah, pemeriksaan antemortem itu banyak sekali ya Pak, dari mulai kita pemeriksaan dari sisi kesehatannya, pengukuran suhu, pengecekan gejala klinis dan sebagainya.
Kemudian jika seandainya sudah dilakukan penyembelihan, kita akan melakukan yang namanya pengecekan postmortem, yaitu setelah disembelih. Nah, postmortem itu dilakukan pada saat ternak itu sudah mulai disembelih, kemudian biasanya dikuliti, dibuka di tengahnya. Nah, kalau hewan itu menunjukkan tanda-tanda sakit PMK, itu ada beberapa bagian yang memang tidak boleh dikonsumsi, ataupun kalau jika akan dikonsumsi harus dilakukan perebusan, Pak. Jadi seyogianya menurut kami silakan menyediakan tempat untuk perebusan, biasanya kan menggunakan tong-tong besar itu ya. Itu silakan digunakan. Itu seandainya jika kita menemukan kan jeroannya harus langsung dimasukkan ke dalam air mendidih, Pak. Langsung dimasukkan dalam air mendidih. Kemudian daging yang bisa dibagikan itu harus segera dibagikan ke masyarakat, tetapi dalam kurun waktunya tidak boleh lebih dari 5 jam, harus segera dibagikan seperti itu. Nah, setelah dibagikan pun kita yang menerima ya di rumah itu juga tidak boleh mencuci, Pak. Nyun sewu. Jadi kalau untuk hewan yang ya kita tidak bisa tahu ya apakah hewan itu sedang dalam masa inkubasi atau sudah menunjukkan tanda-tanda klinis, kan kita nggak bisa lihat. Nah, seyogianya semua masyarakat diberitahu atau disosialisasikan bagaimana jika seandainya menerima daging itu langsung dimasukkan ke dalam air mendidih selama kurang lebih minimal 30 menit. Terus kemudian plastik yang untuk membungkus itu harus dimasukkan ke dalam ember, kita beri air dan kita beri zat pemutih ya, zat pemutih ya, Baiklin atau apalah gitu, Soklin pemutih gitu Pak. Ini bukan iklan ya, tapi pakai seperti itulah contohnya. Itu kita rendam dulu supaya virusnya tidak menyebar kemana-mana. Mengingat setiap rumah penduduk di Boyolali kan kebanyakan mempunyai ternak sendiri ya, jangan sampai dari daging itu akan menulari ternak kita, sayang sekali. Jadi yang dagingnya tadi langsung direbus di air mendidih tanpa dicuci, kemudian plastik yang untuk membungkus silakan langsung direndam sebelum dibuang, direndam dalam pemutih sebelum kemudian dibuang secara properly ya, dengan bagus seperti itu. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Fiani memberikan informasi. Jadi boleh dibilang itu adalah protokol penyembelihan hewan. Jadi kalau di masa corona kita ada protokol kesehatan, mungkin sekarang yang perlu kita sosialisasikan adalah protokol penyembelihan hewan. Tadi disampaikan, mungkin saya ulang sedikit tentang protokol tersebut, yang intinya adalah untuk menjaga jangan sampai apabila ternak itu suspek atau membawa virus itu nanti menyebar. Yang pertama adalah pemeriksaan dulu di awal. Yang ini mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, jadi diperiksa dulu sapinya apakah ada kira-kira suspek atau tidak. Yang kedua adalah menyediakan tempat perebusan. Tadi disampaikan untuk jeroan mungkin dan kepala dan kaki itu langsung saja nanti dipanaskan, direbus seperti itu sebelum dibagikan. Yang selanjutnya adalah pembagiannya harus cepat dan mungkin nanti dipisahkan antara daging dan tadi yang bagian-bagian yang jeroan tadi. Jadi pembagian dagingnya juga secara cepat dan dalam waktu yang ditentukan, jangan lebih dari 5 jam. Supaya apa? Itu juga menjaga kondisi daging supaya tetap steril dan langsung dimasak tanpa dicuci. Langsung dimasak tanpa dicuci. Karena ini juga mencegah untuk penyebaran, karena air bekas cucian itu nanti juga berpotensi membawa virus. Jadi langsung saja dimasak tanpa dicuci. Nah, yang selanjutnya penanganan perabot atau bungkus dari daging itu harus segera dibebasamakan, dikasih disinfektan. Dan juga di tempat penyembelihan tentu harus menyediakan tempat atau lubang untuk menimbun atau menyimpan limbah-limbah dari proses penyembelihan ini supaya jangan bisa sebagai media untuk menyebarkan virus seperti itu. Mungkin seperti itu gambarannya sebagai protokol penyembelihan itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, ini Bu host mau bertanya. Bu Cucu ini. Monggo Bu Cucu. Baik, terima kasih Bu. Ini saya mau menanyakan
tentang surat kesehatan hewan yang akan dijadikan kurban itu nanti yang mengeluarkan dari siapa Bu? Apakah kita harus mengundang dokter hewan terus dicek hewan kurbannya atau dokter hewan yang mendatangi atau bagaimana? Kan tidak mungkin penyembelihan hewan kurban kan ada di rumah maksudnya di desa masing-masing gitu kan, tidak selalu di RPH. Lalu apakah itu juga berlaku untuk hewan kurban yang berupa kambing? Terima kasih. Langsung ya. Ya. Oke, kalau apa namanya untuk mencari SKKH atau itu sebenarnya kita sudah punya aplikasi Bu, namanya Sativet. Ya, itu bisa diakses di situ untuk memberikan, ini saya tulis di chat box ya, Sativet. Nanti itu bisa diakses, sebenarnya bisa kalau tidak panjenengan bisa langsung menghubungi hotline PMK kemawon. Dari hotline PMK itu juga bisa nantinya untuk kita mengecek ya di mana panjenengan mau, misalnya sudah siap nih hewannya mau diperiksa. Biasanya kami itu sebelum PMK itu juga melakukan dari masjid ke masjid, kami bagi gitu, karena kan kami ada 5 puskeswan, dan juga ada 1 dari dinas bidang kesehatan hewan. Itu biasanya kami muter-muter ke kampung, ke siapa yang minta gitu untuk kami cek gitu. Nah, itu boleh silakan menghubungi hotline service untuk minta dicek. Misalnya sudah punya ancer-ancer nih, oh saya mau beli di sana, tolong dong dicekkan gitu, boleh Bu. Jadi silakan menghubungi kami lewat hotline service boleh, atau dari aplikasi Sativet itu juga boleh. Kemudian apa tadi? Memang untuk pemeriksaan itu boleh dilakukan oleh dokter hewan ataupun paramedik yang didampingi atau dia menjadi atas penyeliaan dokter hewan. Jadi kita kan ada medik dan paramedik. Nah, paramedik itu biasanya juga membantu kami dalam hal pemeriksaan antemortem ya. Pemeriksaan sebelum disembelih itu juga membantu kami. Biasanya kami keliling-keliling Bu ke tempat penampungan dari satu, cuman karena ini kondisi sedang ada wabah PMK, ini kami tidak bisa keliling, karena kalau kami keliling kami nanti malah menularkan gitu. Jadi biasanya kami hanya menuju ke satu aja sesuai dengan permintaan masing lokasi, seperti itu. Terus ini kayaknya ada pertanyaan lagi ya, banyak ya. Langsung saja di pertanyaan dari Pak Eko dan Bu Rina ini hampir sama pertanyaan. Bagaimana dengan hampir sama. Nah, ini Bu langsung saja dijawab. Jadi gini, untuk freezer itu ada syarat tertentu, J. Jadi virus PMK ini akan inaktif di suhu minus 6 derajat kalau nggak salah saya. Nanti coba saya cek lagi, saya lupa. Jadi dia akan inaktif di daging beku. Dia inaktif, tapi inaktif ya, bukan mati ya. Inaktif tuh pingsan gitu loh. Tidak mempunyai daya virulensinya, itu tidak punya gitu. Nah, saran kami sih kalau memang mau disimpan di freezer ya sama. Jadi tidak dengan pencucian, jadi jangan dicuci, langsung disimpan jadi Bapak Ibu atau Ibu kalau mengolah daging besok ini, karena ini kita sedang dalam posisi wabah, jangan langsung dengan tangan ya, beli sarung tangan plastik, kita gunakan sarung tangan plastik itu untuk pegang. Kemudian kita potong, ya, tapi itu nanti harus didesinfeksi itu alatnya gitu loh. Kan biasanya posisinya besar-besar tuh daging yang dibagikan. Nah, kalau mau disimpan di freezer, seyogianya dipotong sesuai dengan kebutuhan. Misalnya daging sekilo mau dipakai seperempatan dibagi jadi 4, langsung disimpan di freezer. Nah, itu nanti pada saat menggunakan itu ambil sebagian aja, jangan dikeluarkan di towing. Nah, nanti proses towing itu sudah membangunkan virus lagi, Pak, gitu loh. Jadi, kalau bisa, dari proses itu langsung dimasukkan ke dalam
air mendidih ya, biarin aja dia melalui proses itu, karena dari inaktif jangan sampai dia aktif dulu, baru kemudian kita towing kan netes tuh anunya, air yang dari dagingnya netes. Nah itu jangan sampai seperti itu. Tuh berarti memang kalau di freezer syaratnya memang harus minus anunya suhunya, dan biasanya kan kita kalau di suhu kulkas itu di freezer ya itu ya sekitar bisa sih minus 0 derajat ya, itu bisa diturunkan lagi sampai minus ya, seperti itu. Jadi memang boleh sih, boleh dikonsumsi, nggak masalah ya, cuman yang dikhawatirkan kan pada saat kita membersihkan itu loh, itu tuh nanti virusnya kemana-mana gitu. Kalau aman dikonsumsi, kalau sudah matang benar dengan pemasakan sempurna, insya Allah, karena ini tidak zoonosis sih Pak, jadi monggo silakan bisa dikonsumsi. Kotor kena tanah apa tidak boleh dicuci. Nah memang gini ya, jadi saya punya trik ini, saya juga ibu rumah tangga yang suka mengolah daging nih. Saya tuh seneng masak ini. Jadi ibu karena ini kondisi pandemi ya, kondisi sedang wabah, jadi saya minta kerjasama dengan ibu-ibu rumah tangga. Kalau mendapatkan daging kotor ya, itu langsung saja. Jadi jangan dibuka dulu, masih dalam plastik. Kemudian kita mendidihkan air sampai mendidih. Nah, dibuka aja, kemudian dimasukkan ke dalam air mendidih itu, plek, sudah, tunggu 30 menit. Setelah itu, tanah dan sebagainya itu kan dibuang, dicuci lagi, kita cuci lagi, kita rebus lagi, Bu. Jadi saya pun kalau mengolah daging walaupun beli di supermarket pun seperti itu. Kenapa? Karena darah pada saat perebusan pertama itu akan mengeluarkan darah-darah yang masih tersisa. Nah, darah-darah yang tersisa itu belum tentu bersih loh. Itu bisa ada bakterinya, gitu loh. Bisa bakteri yang pembusuknya ikut di situ. Makanya perebusan itu jangan dipakai, waduh Bu, nanti kaldunya hilang. Enggak. Saya bisa menjamin, saya itu sering bikin sop buntut. Jadi itu perebusan yang pertama itu tidak akan menghilangkan kaldu. Tidak, rasanya tetap enak gurih gitu ya. Jadi silakan perebusan air yang pertama silakan dibuang, dicuci bersih, kemudian direbus lagi yang kedua. Itu akan mendapatkan kaldu yang enak juga kok. Tapi 30 menit ya. Yang pertama harus 30 menit dan harus mendidih. Setelah itu dibuang, dicuci, baru kemudian direbus lagi. Seperti itu. Kemudian ada lagi Pak, bagaimana cara agar penularan tidak riskan bagi hewan-hewan ternak lainnya ketika daging dicuci terkontaminasi virus, lalu diminum. Iya, memang makanya kita tidak menganjurkan untuk dicuci karena ini. Karena kalau air cucian itu mengalir di sawah, di got, kemudian nanti mengaliri mungkin ke aliran air di bawahnya, itu justru mau menularkan itu. Saya itu, jadi monggo ya kita sesarengan ini, saya tidak bisa bekerja sendirian. Saya memerlukan teman-teman dari masyarakat umum, peternak, ibu-ibu rumah tangga, semuanya saja. Kita harus bekerja sama ini. Jangan sampai virus ini sampai menghantui kita berlama-lama. Jangan sampai. Ayo kita bebaskan Indonesia dari PMK ya. Ini saya tidak bisa sendirian loh Pak. Saya ini harus butuh teman-teman semuanya ini ya gitu. Jadi mungkin itu penjelasan saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Afiani. Ini cukup menjelaskan dari apa yang ditanyakan dan tadi disampaikan oleh Bu Afiani. Memang ini butuh sinergis dari kita semua, dari semua pemangku kepentingan, dari pemerintah, masyarakat, peternak, dan semua. Dan kita harus bersama-sama serius ini, jadi supaya nanti PMK ini juga bisa segera berakhir. Dan saya kira waktunya sudah selesai, jadi kita sudah molor 20 menit ya. Iya, jadi untuk sesi tanya jawab saya tutup.
Dan untuk nanti apabila ada pertanyaan bisa disampaikan ke kita, ke panitia, nanti kita coba mencari jawabannya kalau kita tidak bisa menjawab. Dan dari tadi yang Pak dipaparkan, saya mencoba untuk menarik kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa kita harus tetap tenang. Jadi masyarakat, peternak, semua harus tetap tenang untuk menghadapi wabah ini. Tetapi kita juga harus mencari informasi yang tepat, yang akurat, bagaimana kita bisa menanganinya dan bersama-sama untuk mengatasinya. Selanjutnya kita harus menerapkan tadi prosedur pencegahan dan penanganan PMK. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Afiani, banyak hal yang bisa dirangkum sebagai biosecurity. Nanti bisa dicari informasi tentang biosecurity. Dan yang selanjutnya tentang pelaksanaan kurban sesuai dengan Fatwa MUI. Tadi disampaikan oleh Pak Muslih. Nanti mungkin bisa di-share ke kami Bapak Fatwa MUI secara lengkap, nanti biar bisa kami sosialisasikan ke teman-teman. Dan surat edaran dari Bupati tadi yang nomor 1311. Mungkin Bu Afiani nanti bisa di-share ke kami untuk bisa kami informasikan ke masyarakat. Yang kesimpulan terakhir adalah berkorban dengan sehat, berkorban dengan aman, dengan menerapkan protokol pelaksanaan kurban. Itu kesimpulan yang bisa saya ambil, dan semoga seminar pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua, membawa kemaslahatan bersama, dan saya kira saya akan menutup tugas saya sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Ibu Cucu selaku host. Baik, terima kasih Bapak Ibu materi dan Pak Purwadi sebagai moderator. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, serangkaian acara sudah kita lalui sehingga berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Marilah kita tutup acara webinar nasional waspada penyakit mulut dan kuku pada ternak pada pelaksanaan kurban Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah tanggal 24 Juni 2022 dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf jika dalam mengadu acara terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin live-nya. Terima kasih Bu. Sami-sami Pak.